Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba' wal Ummahat. Hak anak atas orang tua, karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Setelah beliau menjabarkan makna apa itu hak, dan telah kita masuki pada bab yang pertama, yaitu tentang perihal kewajiban orang tua atau rincian tentang hak ada yang perlu ditunaikan oleh orang tua sebelum kelahirnya atau lahirnya anak, dan hak setelah mereka lahir. Telah kita singgung sebagian topik pembahasan poin yang pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan yang masih pada pembahasan sebelumnya. Garis besar pembahasan yang sudah berlalu, apa yang dinukilkan oleh penulis, ucapan Abul Aswad Ad-Du'ali terhadap putra-putranya, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran qabla an tuladu. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali kepada putra-putranya, sungguh aku telah berbuat kepada kalian di waktu kecil dan juga ketika kalian sudah dewasa, wa qabla an tuladu, bahkan sebelum kalian dilahirkan. Ya, tentunya anak ingin bertanya, kalau di waktu kecil ayah dan ibu, abi dan umi, apa yang dilakukan kepada anaknya. Mungkin pada sebagian anak mengingat usia-usia mungkin 4 tahun atau bahkan mungkin sebelumnya. Apalagi ketika sudah besar. Hanya saja kalau sebelum lahir itu kan menjadi pertanyaan, bentuknya seperti apa? Kok katanya ayahnya juga sudah berbuat baik sebelum anak lahir. Qalu kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Bentuknya bagaimana kok ayah ini, abi ini sudah berbuat baik kepada kita sebelum kita lahir? Qala, kata Abul Aswad, ikhtartu lakum minal ummahat. Bentuk kebaikan yang aku berikan kepada kalian, aku pilihkan ibu. Aku pilihkan seorang ibu, artinya waktu ayahnya menikah, dia pilih seorang wanita yang mendampingi, yang sekarang jadi ibunya anak-anak. Ialah seorang wanita yang dikatakan man la tasubbuna biha, yang di situ kalian tidak menjadikan dengan pilihan tadi celaan karenanya. Nah, tentunya ya kadang muncul obrolan, omongan, celotehan anak
Sang anak mungkin ya abi sih salah dulu kenapa milih Umi seperti itu kan gitu nggih. Nah ini sang ayah sudah berusaha. Karenanya barakallahu fikum di dalam dunia rumah tangga ya begitu bahwa namanya permasalahan ya tetap ada. Permasalahan tetap ada sehingga problem dalam keluarga ya dihadapi oleh sang ayah, sang ibu. Barakallahu fikum. Meskipun pada prakteknya ada misalnya anak-anak itu volume, intensitas, prosentase dalam mengkomunikasikan apa yang menjadi misalnya kemauannya, ganjalannya, problemnya misalnya kepada abinya. Ada yang lebih cair kepada uminya, bukan karena masalah diberi uang, kan umiku yang sering ngasih uang, kalau abi itu gini, atau sebaliknya abi yang jor-joran, uminya tidak. Al-muhim barakallahu fikum, bahkan kita jumpai kadang kendala-kendala problem pada anak-anak kalau sudah mulai usia-usia belasan ya. Di atas 12, 13, 14. Ini harus lebih banyak kita berkomunikasi. Bahkan ada sampai kadang si anak itu tidak mau berkomunikasi sama sekali. Diamkan, misalnya diamkan abinya uminya. Kan begitu. Ditanya ya diam, ya. Ditanya diam. Fa barakallahu fikum. Maka kita tidak boleh dalam hal ini terus serta-merta menjadikan anak itu mutlak kesalahan padanya, Ya mungkin perlu sentuhan, mungkin perlu bahasa-bahasa, kamu tuh ngapa? Kamu tuh ada juga karena abi dan umi, kan begitu, kamu besar. Ya. Nah kadang-kadang si anak ada sesuatu ya, yang di situ dia tidak bisa mengkomunikasikan. Taib, sehingga kehidupan yang kita jalani tentunya anak-anak kita lebih berat ya. Kalau dulu mungkin permainan bebas, tidak diatur dengan rambu-rambu, yaitu syariat. Anak-anak kita kan kadang, kamu mau keluar kok pakai baju seperti itu, mulai kan begitu ya. Kamu keluar kok rambutmu seperti itu, mulai. Artinya sesungguhnya beban pada anak itu ya. Ada beban. Nah kita juga perlu memperhatikan. Tidak sedikit kalau kemudian kadang kita mengatakan sesuatu yang hal itu kita ceritakan masa lalu, masa dahulu, mereka menjawab, ya masa itu kan nggak ada ini, masa ya dulu kan belum ada ini, kan begitu. Atau kadang mereka mungkin bertanya, loh dulu bukan abi juga sama kayak saya kan gitu ya, begitu ya. Bahkan kayaknya lebih parah. Nah tentunya hal-hal semacam ini kan bukan terus kita pukul dia, kita tampar dia. Ya kita cari, artinya ucapan-ucapan seperti itu kenapa kok sampai terucap misalnya. Taib, wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula as-salih. Kalau kemarin muatannya itu sang ayah sudah memilihkan, kan begitu ya, sudah memilihkan istri, gampangnya calon ibu. Demikian pula seorang wanita memilih seorang laki-laki yang soleh, hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil aulad, tarbiyatan salihatan muslihatan muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi azza wa jal. Kalau sampai istilahnya ada paduan
sang suami waktu milih istri juga berusaha yang baik, si perempuan ibu juga milihnya laki-laki yang baik, hingga terwujud di situ dua-duanya berta'awun, berjibaku, berta'awun. Karena ada orang kadang-kadang nyalahkan, kamu sih salah gitu. Jadi saling menyalahkan antara orang tua, tidak seirama dalam mendidik anaknya, dalam membesarkan anaknya, kenceng. Dan tidak jarang atau tidak sedikit yang kadang berujung kepada berpisah. Ya sudah, kalau begitu kita bagi anak kita, misalnya 2 kita bagi 1-1. Ya, kalau 1 dibagi 2 ya nggak mungkin dibelah kan gitu ya. Artinya sampai seperti itu gara-gara apa? Perbedaan dalam hal metode mendidik anak. Nah, sama-sama kencengnya ya, sama-sama mempertahankan metodenya. Maka kata Syekh, begitu pula seorang wanita memilih laki-laki yang soleh, hingga di situ ada kerjasama bareng, ya ta'awana jami'an, kerjasama bareng ala tarbiyatil aulad, dalam mendidik, yaitu membesarkan anak. Membesarkan anak bukan hanya barakallahu fikum disuplai, di bumbung, dikasih makanan, baju yang cukup, tidak, tapi bentuk tarbiyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun begitu, kadang melihat momen-momen, kadang memang saat momennya tepat ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang bocah, La'allahu Umar bin Salamah, ketika masa kecilnya pernah bersama Nabi kecil. Ketika makan kok tangannya kemana-mana. Waya di atishu, yaitu belum punya adab, belum punya pengajaran. Kemana-mana makanya ketika satu nampan makan kesana kemari. Nabi saat seperti itu diberikan kesempatan, ya gulam, kul samillah, makan dengan baca bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dari yang dekat dulu. Ini momen ya. Sehingga kadang-kadang barakallahu fikum sambil ndulang ya, sambil menyuap ya, dicari nyamannya. Rubayyi binti Muawwid menceritakan Nabi SAW suatu ketika mengutus ke suatu kampung orang Ansor, pas bertepatan Asyura. Maka beliau memerintahkan siapa yang belum berpuasa silakan melanjut. Artinya yang tidak meniatkan puasa, belum puasa, silakan dilanjut. Yang sudah maka menggenapkan sampai maghrib. Kata Rubayyi binti Muawwid. Kemudian beliau pun mengajari, nusawwim auladana, mengajari anak-anak kita untuk puasa. Wa naj'alhu lu'bah, kemudian kami buatkan mainan yang dikatakan minal ihn. Ada yang mengatakan dari kain, mungkin dibuat bonekaan, atau dari bulu. Itu semua untuk mengondisikan anak-anak. Ya namanya anak, biasanya makan, ngemil, kok disuruh menahan ya. Nangis kan gitu ya. Kalau dia nangis ya, kita arahkan mainan, atau kadang-kadang kita memberi motivasi ya. Anak-anak sekarang misalnya dimotivasi, sudah kalau kamu puasa jajannya tak tambah ya. Ini biasa 3.000 atau 5.000, tambah misalnya udah kamu 10.000 hari ini puasa ya. Termotivasi. Nah, ya namanya anak, dunia anak kan begitu nggih. Dunia anak. Jadi keduanya membesarkan, memberi tarbiyah kepada anak. Tarbiyatan sholihatan. Sebuah tarbiyah yang baik, yang muslihah, yang mendatangkan maslahat. Sholihah, baik itu belum tentu mendatangkan maslahat. Kadang kurang tepat ya. Jadi kadang-kadang baik itu muatannya baik tapi kurang tepat. Dan itu barakallahu fikum sering ya terjadi. Kadang substansinya bagus, muatannya bagus, materinya bagus, tapi kadang kurang tepat dalam penyampaian momennya. Maka dikatakan oleh beliau sholihah muslihah, baik
dan juga mendatangkan kemaslahatan, yaitu kebaikan. Kemudian muhaqqaqatan yang bisa mewujudkan, merealisasikan li'ubudiyatillah. Pendidikan yang baik, kemudian di situ mendatangkan yang maslahat dalam rangka mewujudkan, merealisasikan tentang peribadahan kepada Allah. Nah, ini banyak berdoa, karena beribadah kepada Allah itu kalau hati memang sudah tidak suka, ya mau diapakan dia akan benci. Gampangannya seorang tinggal di sebelah masjid, azan tiap hari terdengar. Kalau memang hatinya tidak suka, ya dia tidak suka, tidak pernah ke masjid, kan begitu. Sehingga berusaha berbagai macam bentuk tarbiyah itu muaranya, ujungnya agar mereka bisa mewujudkan, merealisasikan peribadahan kepada Allah. Kan itu nggih, ujung daripada berbagai macam pendidikan yang kita berikan kepada anak. Bukan untuk pintar, bukan untuk mumpuni, bukan untuk diorangkan, bukan untuk diakui, ya. Baik. Sehingga kadang-kadang menghadapi misalnya anak-anak yang gampangannya bahasa kita yang sudah pada futur atau sudah mulai malas belajar, ya coba kita besarkan, ya sudah kamu ikut sama Abi pergi ke masjid, ya. Nah, didampingi misalnya, kan begitu. 5 waktu sholat misalnya tetap terjaga, ya. Ya bukan dikatakan yang paling mending, ya harapannya tersentuh si anak, ya, dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tsumaqal tsaniyan, yang kedua al-hirsu ala tibai sunnah. Yang kedua setelah proses di mana seorang memilih pasangan, ya tentunya gampangannya loh, gimana kalau kita sudah terlambat? Ya banyak-banyak berdoa untuk kemudian seirama, ya kan? Bisa jadi mungkin dulu waktu nikah yang istrinya yang sudah ngaji, yang lakinya belum, atau sebaliknya. Sekarang berusaha, ya, berusaha. Bukan kemudian tak ganti welah kan gitu ya. Saya ganti aja, saya tinggalkan, saya buang, cari tunggangan yang lain. Bukan demikian. Baik. Tsaniyan al-hirsu ala tibai sunnah. Yang kedua juga barakallahu fikum, hal yang di situ ajarkan oleh beliau adalah seorang untuk berantusias dalam hal mengikuti bimbingan Nabi SAW, terutama dikatakan hinal jima, ketika seorang dalam kondisi melakukan hubungan badan suami istri. Wa qauli ma warada minal adhkari athabitati kama huwa fis sahihain. Adapun ucapan doa yang warid, doa yang di situ berupa bimbingan, seperti barakallahu fikum yang dikatakan oleh Abu Dzar, yang dikatakan apa oleh Abu Dzar, ma anja syai'un min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan orang dari azab Allah ketimbang zikir, yaitu doa-doa yang warid. Tidak ada sesuatu yang di situ paling menyelamatkan seseorang dari berzikir, Baik, yang tentunya zikir itu luas, ya. Zikir di samping memang zikir dengan lafaz, ya, azkar, doa-doa, zikir-zikir, ya. Zikir setelah sholat, ya. Zikir pagi, zikir petang, zikir-zikir yang misalnya muqayyad. Dan seperti itu membutuhkan kepada pembiasaan, Kalau tidak ya berat. Padahal andai kata dilakukan, contoh nih, mohon maaf ya. Kadang kalau kita lihat orang kadang berzikir habis sholat itu kan gini-gini. Apa sih yang dikejarkan gitu? Wong menyelesaikan 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 99 kalimat kita ucapkan misalnya dengan pelan, subhanallah. Itu kadang 1 menit sudah selesai. Terus yang
mengejar dia, yang memburu-buru dia untuk cepat selesai itu apa? Kan ngerti nggih? Apa? Padahal zikir itu kata Ibnu Qayyim ada 3 unsur yang harus didatangkan. Yang pertama lafaz, yaitu berucap. Kan zikir tidak bisa hanya dengan hati, ya, hanya di batin. Yang kedua, bahwa lafaz diucapkan ada keserasian hati. Hati juga andil. Artinya apa? Artinya kalau kita mengatakan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, hati kita melayang. Mikir apa? Kan tidak ada apa? Tidak ada keselarasan. Berarti ghafil. Walaupun dalam sanad atau riwayat yang lemah. Innallaha la yaqbal doa ghafil. Allah tidak menerima doa orang yang lalai. Lalai kita ngomong Allahumma, Allahumma, tapi kemana pikirannya? Kan begitu ya. Nggak nyambung dengan apa yang kita omongkan dengan hati kita. Yang ketiga ada bentuk ta'zim. Bentuk ta'zim yang seiring dengan lafaz yang kita ucapkan. Misal ya, seorang misalnya mengucapkan subhanallah, kan bentuknya menta'zimkan, mengagukan Allah, maha suci Allah. Lah kalau kita mengucapkan subhanallah kemudian kita misalnya mencela Allah, mengkritisi Allah, mengatakan tidak adil, menisbahkan hal-hal yang buruk. Mana makna subhanallah, maha suci Allah? Iya. Berarti kita tidak mensucikannya. Alhamdulillah. Bentuk di mana kita memuji Allah, bahwa segala hal ehwal itu semata-mata dari Allah. Kan begitu, alhamdulillah. Kita bersyukur. Tapi kenyataannya orang kadang alhamdulillah tapi berseberangan. Allahu Akbar, mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Banyak hal-hal yang kita masih membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kan ngoten nggih? Nah, ini yang dikatakan berkualitas. Yang dikatakan berkualitas. Sehingga kadang ada suatu amalan yang sepele kita menyepelekan tetapi berkualitas. Karena apa? Imma rutinitas yang dilakukan dan itu memang sesuatu yang memiliki makna. Makanya dikatakan pada sebagian seorang yang Allah berikan berbagai macam keutamaan, ringan amalannya. Apa? Membaca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 kali masing-masingnya selesai sholat. Itu bisa menandingi orang-orang kaya dalam mereka mencuat babakan masalah apa? Mendermakan hartanya. Kan begitu. Dhahaba ahlud duthur apa? Bil ujur. Orang-orang fakir dari kalangan Ansar cemburu. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu memborong amal dengan harta mereka. Dikatakan yasumun kama nasum, yusallun kama nusalli. Mereka puasa, mereka sholat juga sama dengan kita puasa dengan sholat. Ya. Ya tasaddaqun wala natasaddaq. Mereka bisa bersedekah, kita tidak. Nabi apa? Memberikan solusinya. Tadi untuk berzikir. Tapi zikirnya zikir yang punya kualitas supaya bisa menandingi, kan begitu. Lah kalau tidak ya sama saja, kan begitu ya. Namanya yang menjadi pembanding itu kan sesuatu yang bermutu ya. Sesuatu yang bermutu. Dan Nabi tidak memberikan solusi, ya sudah kamu kerja, kamu banting tulang supaya kamu punya uang bisa menandingi orang kaya. Tidak. Karena mereka fuqara. Mereka apa? Fuqara. Diberikan solusi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyamai. Bahkan dalam riwayat yang sebagian ulama ada mengkritisi tentang kesahihannya, itu hadis yang berkaitan seorang ketika masuk pasar. Hadis ketika seorang masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa yang membaca doa tadi ketika masuk pasar, kutibat lahu alf hasanah. Dituliskan, dicatatkan, ditetapkan baginya 1.000.000 kebaikan. Wa muhiyat anhu alf sayyi'ah. Dihapus padanya, darinya 1.000.000 keburukan. Wa rufi'at lahu alf darajat. Diangkat 1.000.000 derajat. Kita itu 5 derajat saja sudah kayak terbang ya. Nah, gemede kan begitu ya. Ini 1.000.000 kan. Karenanya barakallahu fikum diriwayatkan ada seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi'
itu pernah ketemu dengan cucunya Umar, yaitu Salim. Muhammad bin Wasi' ketemu. Dakhaltu Makkah falaqitu biha Salim bin Abdullah bin Umar. Aku masuk kota Makkah, aku ketemu dengan cucunya Umar. Cucunya Umar, khalifah yang kedua. Kemudian qala fahaddatsani, maka Salim itu menceritakan kepadaku, qala haddatsani abi an jaddi, telah menyampaikan kepadaku ayahku yaitu Abdullah bin Umar dari kakeknya yaitu siapa? Umar bin Khattab. Man dakhala suq, siapa yang masuk pasar baca doa tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah beliau mendengarkan itu, ketemu dengan yang rekanannya yang namanya Rabi'ah bin Muslim. Rabi'ah bin Muslim. Qala ini ataituka bihadiyatin. Kata Muhammad bin Wasi' kepada temannya Rabi'ah bin Muslim, aku datang kepada membawa hadiah. Ya orang kadang, mana hadiahnya? Bungkusan atau kotaan atau amplopan kan gitu ya. Kok enggak ada wujudnya? Katanya bihadiyatin, yaitu hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Salim yuhadditsuni an abi an jaddi. Hadiahnya sebuah hadis. Aku dapatkan dari Salim, dari ayahnya Abdullah, dari kakeknya itu Umar bin Khattab. Kemudian kata Muhammad bin Wasi', qala farakiba markaban. Lalu Rabi'ah tadi mengambil kendaraan, dipacu menuju ke pasar, dhahaba ila suq. Fayaqumu fayaqulu biha fayarji. Dia pergi ke pasar, doa di situ langsung balik, enggak belajar apa-apa, pengen hanya baca doa tadi. Coba. Ya. Kita mungkin sudah bolak-balik pasar, mungkin doa-doa seperti itu hampir-hampir mungkin tidak pernah kita baca. Terlepas misalnya ada yang mengkritisi hadis, barakallahu fikum, satu amalan yang barakallahu fikum sesuatu yang mudah. Nah itulah letak bagaimana para sahabat itu dari sisi mereka itu tidak bisa kita bandingkan ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan masalah infak, ma balagha mudda ahadihim. Kalian infakkan yang kalau ada emas beratnya 1 bukit Uhud. Itu kan gede panjang ya. Dengan turgo itu masih besar Uhud lah lawangnya. Itu isinya kan emas. Gelondongan emas saja kita mungkin belum pernah dapat ya. Paling berat mungkin kita jumpai ada yang 10 gram kan nggih. Itu pun udah Masya Allah. Lah ini tontonan kan ngerti. Diinfakkan barakallahu fikum belum menyamai 1 genggam tangan, yaitu kepalan. 2 kepalan tangan. Wala nasifah, dan tidak separuhnya, berarti 1 kepalan. Belum bisa menyamai tentang apa yang diinfakkan oleh para sahabat yang sabiqunal awwalun. Nah disitulah barakallahu fikum bahwa amalan-amalan yang kaitannya kadang sepele, ringan, orang kadang menganggapnya itu biasa-biasa, tapi manakala seorang merutinkan, itulah yang menjadi sebuah solusi yang kadang tidak kita sangka-sangka. Masuk isya nggih. Monggo muadzin azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut. Yang kedua ialah seorang berantusias untuk senantiasa mengikuti bimbingan sunnah Nabi SAW, terkhusus dalam perkara doa. Di antaranya ialah ketika seorang suami mendatangi istri. Kama huwa fi sahihain, yaitu dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an yaqula bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, yaitu dari anak. Qala alaihi salam
Maka Nabi melanjutkan, thumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dhalik wa qudhiya waladun. Lalu kalaulah Allah takdirkan keduanya tadi mendapatkan anak karena sebab doa yang dia panjatkan, wa qudhiya waladun, Allah berikan padanya anak, lam yadhurrahu syaitanun abadan. Maka kata Nabi SAW, setan tidak akan membahayakan si anak tadi selamanya. Fa barakallahu fikum. Lalu sering ya, kadang menjadi pertanyaan, kadang kita berdoa, kadang kita sudah minta itu, minta ini, kenapa juga tidak kunjung tiba jawaban atau dikabulkannya atau lain. Nah, tentunya barakallahu fikum dalam bab ini terkhusus ya, perihal seorang berdoa, kadang lain jawabannya, lain perkaranya. Semua tadi tetap kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berburuk sangka. Jangan pula pernah seorang dalam keadaan putus asa. Ya mungkin ada hikmah yang besar, hikmah yang banyak. Dan kita juga kemudian bukan membanggakan diri, misal lalu Allah berikan rezeki kepada kita anak-anak yang di situ tidak sesuai dengan harapan, malas-malasan, walaupun masih dalam ruang lingkup dia mau sholat, masih bisa beribadah. Jangan terus membandingkan, oh itu Nabi Nuh misalnya anaknya aja tidak ikut, malah dikatakan apa? Bukan keluarganya, bukan seperti itu. Nah, bukan seperti itu. Karena yang barakallahu fikum diambil pelajaran tentang kesungguhan Nabi Nuh alaihissalam sampai di masa-masa akan ditenggelamkan putranya, tetap beliau memanggil, mengajak. Lalu kapan kita sampai seperti itu? Kita kadang sudah mulai bosan lihat anak begini, sudahlah biarkan, udah gede kan gitu ya, udah bujang, udah besar, urusannya dia sudah balik, dosa juga dia yang nanggung. Fa barakallahu fikum. Maka dalam bab ini tidak ada keberakhiran, tidak ada ujung, di mana ketika seorang mengharapkan kebaikan dari putranya. Tsumma qala hafizahullah, wa hadza amrun zahirun, dan perkara ini perkara yang nampak, yang terlihat. Fattiba'u sunnah, mengikuti bimbingan sunnah fi hadzal bab, dalam masalah ini, amrun azim, sebuah perkara yang besar. Fihi tahqiqun lil ubudiyah, ini termasuk salah satu upaya mewujudkan, merealisasikan peribadahan kepada Allah. Artinya misal orang sholat banyak di situ rambu-rambu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Misal ada orang kok rajin sholat tapi kekejian kemungkaran masih terus berjalan, kenapa akan begitu? Jangan disalahkan perihal pembahasan kewajiban sholat, tetapi koreksilah sholat kita selama ini seperti apa, kan ngeten yang harus kita koreksi. Sholat kita itu bagaimana kualitasnya, kok sampai kemudian gampangannya tidak membawa pengaruh kepada diri kita. Padahal yang namanya amalan itu dalam rangka untuk mewujudkan, merealisasikan peribadahan kepada Allah. Dan juga wa tajridul tiba'i lin nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini pula untuk memurnikan sikap dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada dua poin, bahwa seorang ketika mempelajari ilmu kemudian menerapkan sesuai dengan bimbingan, itu kan dalam rangka untuk merealisasikan, mewujudkan peribadahan kepada Allah. Yang kedua, memurnikan dalam hal mengikuti, menerapkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sikap. Sebab itu
seandainya seorang belum misalnya mengetahui sesuatu, artinya manfaatnya, hikmahnya, itu tidak disalahkan. Kadang orang kan ada yang meniru-niru, ya. Kamu itu kalau keyakinanmu seperti Abu Bakar itu kan gambarannya sosok seorang yang apa yang Nabi katakan tidak pernah bantah. Berarti kan keyakinan, ngeten bahasanya kan gitu ya. Kalau kamu sudah sampai tingkatan seperti itu, apa kata orang, kalau sudah yakin, maka kamu akan seperti Abu Bakar. Ya tidak bisa. Karena yang diikuti itu Nabi. Nah kalau kita yang diikuti siapa? Kalau kamu yakin ngikuti kiaimu, ngikuti gurumu, yakin lah. Guru kita apa? Guru kita siapa? Kan begitu ya. Tidak perlu tanya macam-macam. Apakah pernah Abu Bakar menanyakan, ya Rasulullah, kenapa kok begini? Alasannya apa? Kan tidak. Nah, tirulah Abu Bakar. Yang ditiru siapa? Kan gitu nggih. Yang perlu untuk kita jadikan pertanyaan kedua, yang ditiru siapa? Abu Bakar, yang ditiru siapa? Nabi SAW. Kalau kita suruh seperti itu, yang kita tiru siapa? Kan ngoten nggih. Yang kita tiru siapa? Itu sama juga. Katanya sebagian orang, "Mbok kamu itu ngajari istri kamu seperti Hajar itu loh, ditinggal oleh Ibrahim, hanya sekantong air, ya. Sekantong air ditinggal pergi jauh dalam kondisi bermunajat kepada Allah, akhirnya ada Zam-Zam di situ." Karena yang perlu kita perhatikan, kita siapa? Memang kita seperti Nabi Ibrahim, ya. Yang kedua, Hajar alaihissalam juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarangan. Nah, makanya kadang sebagian meninggalkan istrinya, ya, keluar 40 hari, setahun. Istri saya sudah seperti Hajar, enggak ditinggali apa-apa, hidup, ya. Enggak ditinggali apa-apa, hidup. Nah, Allah musta'an. Jadi hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang kita keliru, fatal dalam apa? Mengkiaskan. Dalam apa? Mengkiaskan. Fa barakallahu fikum. Dalam hal ini kita harus tahu bahwa untuk mewujudkan peribadahan kepada Allah butuh ilmu. Yang mana yang ibadah, mana yang bukan. Mana yang sunnah, mana yang bukan. Untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang di situ barakallahu fikum mengamalkan, memurnikan dalam sikap kita, menjadikan Nabi itu satunya panutan, ya untuk dipelajari, bukan hanya sekedar kepada cerita saja. Qala wala syakka annal abda yahrisu kullal hirs ala an yatajannab. Dan namanya seorang hamba tidak diragukan. Namanya seorang hamba, manusia itu tidak diragukan. Dia pasti memotivasi, pasti ada usaha dalam setiap perkara, yaitu benar-benar dalam berusaha untuk menjauhkan dirinya, au yujannibu nafsahu. Barakallahu fikum, dia berusaha untuk menghindar dari godaan setan, dan supaya juga dirinya terhindar, wa auladahu, dan juga anak-anaknya, nazaghati syaitan, dari gangguan setan. Siapa yang pengen, "Mbok saya itu diganggu, seumur umur saya nggak pernah diganggu setan"? Siapa yang bilang? Kan begitu ya. Maka namanya orang tetap berusaha ya, dengan doa, dengan zikir, dengan ibadah. Fungsinya semua apa? Supaya tidak diganggu, ya. Supaya tidak diganggu apa? Setan. Dijauhkan dari gangguan setan. Kan tidak ada orang yang kemudian sehat akalnya, setan dijadikan teman, okay. Karena jelas-jelas terang-terangan bahwa setan itu menyesatkan, setan itu memalingkan dari jalan kebenaran. Makanya ada sebagian dalam candaannya yang itu fatal, misalnya gitu. Orang mengatakan rokok katanya kok haram. Lah iya, memang diharamkan. Kan diharamkan. Jadi biar jumlahnya, volumenya itu tidak semakin banyak, saya ikut ngerokok. Paham gitu?
Jadi biar berkurang volumenya, biar berkurang jumlahnya, ya saya ikut rokok juga gitu. Kan berarti orang itu dalam berpikirnya guyonan, tapi perkara yang di situ sesungguhnya tidak boleh kita jadikan muatan guyonan, ya. Karena itu apa? Sesuatu yang diharamkan. Daripada keharaman kemana-mana, biar tak kurangi, kan ngeten nggih? Biar tak kurangi. Ya, tidak boleh. Masa kita juga termasuk yang mengorbankan diri jatuh kepada kesesatan. Tsumma qala fayasta'idzu billahi minasyaiton wa nazaghatih. Maka dia berlindung kepada Allah dari syaitan dan juga gangguannya. Wa yatlubu minallah azza wa jalla, dan dia memohon kepada Allah azza an yujanniba man kataba lahu an yulada min sulbihi nazaghati syaitan. Di samping dirinya pun juga berusaha memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari syaitan, dia pun juga memohon kepada Allah agar kalau Allah anugerahkan anak, seandainya orang itu ketika dalam keluarga kok mendapatkan anak, memohon kepada Allah agar si anak tadi keturunannya juga dijauhkan dari gangguan setan, bukan hanya dirinya. Qala fangdur ila hadha tawjih an-nabawi, maka perhatikan arahan, yaitu arahan nabawi, arahan yang sifatnya kenabian. Petunjuk kenabian yang as-sadid, yang lurus, fima yajibu al-insan, dalam perkara yang diwajibkan atas setiap individu manusia, hatta wa huwa bimithli hadil halat, sampai dikatakan meskipun dalam urusan seperti keadaan di mana seorang suami mendatangi istrinya, kondisi itu pun dibimbing. Coba betapa sempurna dan indahnya Islam, ya. Betapa sempurna dan indahnya Islam. Maka barakallahu fikum, sebagian sahabat menggambarkan sampai dalam urusan seorang buang hajat, itu pun dibimbing, ya. Dibimbing, menunjukkan bahwa Islam itu indah, Islam itu sempurna. Dan kalau satu persatu bimbingan Islam itu kita jalani, justru semakin membuat kita senang, tentram, nyaman, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan Al-birru ma tatma'innu nafs. Yang namanya kebaikan yang membuat orang tentram. Itu sifat. Kemudian al-ithmu ma haka fi nafsik. Kalau yang namanya dosa yang membuat dirimu gelisah. Itu sifat. Sifat kebaikan, sifat keburukan. Bukan dijadikan sebagai pengukur. Misal, alhamdulillah saya tentram dengan apa yang saya pelajari. Walaupun di atas kebatilan. Tidak, ya. Paham? Jadi bukan kemudian dengan itu kita simpulkan, kalau kamu sudah tentram, kamu sudah nyaman dengan apa yang kamu lakukan, ya sudah, nggak perlu banyak-banyak belajar. Ya. Kalau kamu terganggu, kamu resah dengan apa yang kamu lakukan, berarti itu dosa. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Kadang kita karena memang sudah diisi dengan hal-hal yang kurang baik, ngaji resah. Gimana? Ada orang ngaji itu resah. Kok setiap ngaji kok sepertinya saya yang diomongi terus, ya. Jadi seolah-olah muatannya itu substansinya nembak, memanah ke dirinya. Padahal kan tidak ada kita baca kitab, ya. Nukilan-nukilan para ulama. Tapi kadang-kadang muatannya, isinya itu mengarah, kok saya seperti itu, ya. Berarti ini Ustaz ini kayaknya mengangkat topik gara-gara saya. Ya subhanallah, kok betapa nistanya, kan begitu, ya. Betapa nistanya, misalnya kita di atas mimbar khutbah Jumat, khutbah Id, kok seolah-olah kita ngomong hanya gara-gara karena 1-2 orang, ya. Nah, belum seandainya, ya, seandainya kita mungkin menekuni seperti kitab Ibnu Qayyim, kitab-kitab Ibnu Qayyim, salah satu contohnya misalnya dakwah. Itu seolah-olah Ibnu Qayyim sedang ngobrol dengan kita baca kayak ngobrol. Nah, hati kita di mana? Hampir andai kata kita gambarkan ada orangnya lagi ngomongi, kamu kok gini, kamu kok gitu, kan ngerti nggih? Nah, lah kalau kita menjadi orang yang sudah tidak ada kepekaan, itu hanya si fulan kok itu.
muatan topik hari ini, baik itu khutbah, baik itu taklim, itu si dia, si fulan, itu bukan untuk saya. Seumur-umur orang nggak akan pernah baik kalau begitu. Nggih mboten? Seumur-umur kalau hanya ngeles, bahasanya kan nggih. Bahasanya setiap ada sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, diingatkan, kok dia mengelak, itu untuk teman saya, itu untuk orang lain, saya tidak. Sampai kapan orang mau bercermin? Sampai kapan orang mau bercermin? Barakallahu fikum, maka kata Nabi, dalam bab seperti ini pun barakallahu fikum, Nabi memberikan bimbingan an yattabi'a sunnata was sunnatu khairun, di mana seorang untuk di situ mengikuti bimbingan Nabi, dan mengikuti bimbingan Nabi itu suatu kebaikan, tidak ada ujungnya berupa di situ misalnya seorang nyesal saya itu mengikuti sunnah Nabi, dan berbagai macam hal-hal yang di situ berujung kepada penyesalan. Tidak ada yang namanya seorang di dalam mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di balik itu ada keburukan, mesti kebaikan. Mesti apa? Kebaikan. Salisan, yang ketiga, doa Allah, memohon kepada Allah Jalla Jalaluh, kepada Zat yang Maha Agung, wa taqaddasat asma'uh, yang Maha Suci nama-namanya, bi an yarzuqahuma al-walad salih. Keduanya berdoa agar dikaruniakan anak yang soleh. Wa hadha huwa manhaju ahli al-haq wal iman, dan itulah metode orang-orang yang berada di atas kebenaran dan metodenya orang-orang yang beriman. Kalimat istilah manhaj, ada yang menyebutkan bahwa antara akidah dengan manhaj itu suatu kalimat yang sama maknanya. Ada yang mengatakan manhaj itu lebih luas dalam hal pemanaan. Contohnya manhaj dirasah, metode pengajaran. Metodenya misalnya apakah berkelas, kemudian materinya apa, itu juga dikatakan apa? Sebuah manhaj dirasah. Kita juga misalnya metodenya yang disebutkan di sini, metodenya orang-orang ahli kebenaran dan ahli iman, bahwa mereka senantiasa berdoa. Metode mereka dalam hidup yaitu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Contohnya bahwa ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasihi, yang disayangi Allah, mereka dalam doanya mengucapkan ya Rabb kami, ya Rabb kami yang menghidupkan kami, yang menciptakan kami, yang menjamin apapun yang kami minta. Hablana, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dari keturunan kami, ya, anak dulu sebelum cucu kan ngaten. Anak, cucu, qurrata ayun, yang mana mereka itu istri, anak, keturunan itu sebagai penyenang hati yang menyejukkan mata melihat. Dikatakan sebagian, nanti mungkin akan dinukilkan oleh beliau, yang dimaksud menyenangkan hati yaitu mata itu senang melihatnya kalau mereka berada di atas kesolehan, bukan mereka-mereka yang berhasil dalam masalah duniawinya. Coba ya, kalau mereka soleh, gampangannya orang sukses dalam duniawinya tapi nggak sholat ya, puasa pun juga tidak pernah mau, apakah tidak menyakitkan hati? Nggih. Fabarakallahu fikum, yang dimaksud dalam bab ini bukan masalah ukuran ini, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang muttaqin. Wa qala an Zakaria, dan juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyatan thayyibah yaitu anak yang baik, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengarkan, sangat mendengarkan tentang doa seorang hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya,
terlepas berkaitan dengan sisi sanad, karena dalam cerita-cerita penjabaran tafsir itu ada sebagian yang mungkin di situ menukil tentang Israiliyat. Ada di sana tafsir-tafsir yang mereka memposisikan tafsirnya itu dalam menyebutkan sebuah periwayatan, ada perhatian dalam sisi sanad seperti Imam Tabari, juga seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ada pula yang mengkisahkan ya, kisah yang dikatakan bahwa Nabi Zakaria dalam memohon kepada Allah, yang mungkin nanti juga pada berikutnya, yang dalam kondisi beliau menyebutkan sisi keberadaan fisiknya sudah tua renta, rambutnya sudah putih, kepalanya itu sudah beruban, si istri mandul. Ini kan perihal menjadi penyebab tidak mungkin dapat anak, kan begitu nih? Sebab tidak akan mungkin dapat anak. Dikatakan oleh ahlul ilmi, barakallahu fikum, doa beliau itu beliau panjatkan selama 59 tahun. Beliau sabari. Maka dikatakan wa yaqulu jalla wa ala mukhbiran an Zakaria annahu kana yad'u wa yunadi rabbahu nidaan khafiyya. Di mana beliau memohon kepada Allah, memanggil Rabbnya, menyeru Rabbnya dengan panggilan yang di situ lirih. Panggilan yang lirih. Faqala fi dzalikumud du'a. Maka Nabi Zakaria berdoa, Rabbi inni wahanal azmu. Wahai Rabbku, sesungguhnya tulang-tulangku sudah melemah, aku bukan orang yang kuat. Kan ngaten nggih? Namanya seorang ketika dalam hubungan posisi sudah melemah, kemungkinan besar sulit dapat anak. Ini wahanal azmu, menyebutkan ilhah, kondisi fisiknya. Qala wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Dan kepalaku sudah tumbuh banyak uban, rambutnya sudah putih. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun kata Zakaria, aku bukan orang terhadap doamu itu seorang yang kecewa. Ya, coba bayangkan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang dikatakan 59 tahun. 50 lewat belum ada jawaban. Ya. Belum ada jawaban. Dan aku bukan orang yang kecewa, wahai Rabbku, dengan doa yang aku panjatkan. Tidak kecewa. Pada sebagian kan tidak dikaruniai anak mungkin 10 tahun, 15 tahun. Itu putus asa dari berdoa. Wa inni khiftul mawali ya miwarai. Dan aku khawatir mawali, ya keturunan. Ya. Dikatakan mawali itu nanti juga bisa cucu, kerabat. Nah, maka dikatakan aku khawatir kerabat min warai, setelah sepeninggalku, yaitu tidak ada, kalau tidak ada keturunan kan khawatir tidak ada yang melanjutkan. Wa kanat imraati aqiran, dan dalam kondisi pula bahwa istriku mandul, fahabli min ladunka waliya. Bentuk seperti itu, tapi tetap Zakaria memohon, anugerahkanlah kepadaku ya Allah waliyan, seorang anak. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Zakaria itu kalau disambung sampai kepada Yakub cukup panjang sanadnya atau nasabnya. Ya. Jadi bukan bahwa ibn Yakub, maka dikatakan min ali Yaqub. Jadi kalau disambung sampai kepada Nabi Dawud alaihissalam. Qala waj'alhu rabbi radhiya. Dan jadikanlah dia nanti, yang dikatakan anaknya Yahya, dia sebagai sosok seorang anak yang radhiyah, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, memberi motivasi, dan menggugah kepada kita bahwa substansi doa, pentingnya doa dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang sepele, bukan itu hanya formalitas, juga bukan asal-asalan, tetapi mari kita menggugah diri kita untuk tidak bosan-bosan, tidak kecewa dengan doa-doa, dan kemudian kita menghentikan darinya. Maka dikatakan oleh sebagian sahabat, yang aku khawatirkan bukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkabulkan doa, karena itu Allah yang mengetahui. Ya, yang aku khawatirkan bukan kalau aku berdoa ditolak, tidak dikabulkan.
Tetapi yang aku khawatirkan pada diriku kalau aku sudah mulai bosan dari berdoa. Itu yang aku khawatirkan. Ya. Jadi sudah mulai khawatir kalau seorang bosan berdoa. Bukan kalau tidak dikabulkan. Karena tidak dikabulkan itu faktornya banyak. Ya. Tidak dikabulkan doa kita itu kadang-kadang faktornya cukup banyak. Dan bukan itu yang dikhawatirkan. Tapi justru kekhawatirannya kalau sudah mulai bosan dari memohon kepada Allah. Atau kecewa. Maka tadi Nabi Zakaria, dan aku terhadap apa yang aku mohonkan kepadamu bukan sebagai orang yang kecewa. Sekian puluh tahun tidak kunjung tiba tentang jawabannya, memohon adanya keturunan. Demikian wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.